Sobat Muardi. Oke, selamat pagi Sobat Muardi. Nah, kali ini saya ada kedatangan tamu nih. Nah, kita akan membawakan acara tentang membahas seks, jantung, dan olahraga. Nah, kita ada tamu ganteng nih di sini, Dokter Toko. Selamat datang lagi. Selamat pagi. Nah, Dokter Toko ini kita akan membahas banyak nih tentang jantung nih, jantung, olahraga, seks. Nah, kalian yang boleh tanya-tanya juga silahkan. Mau tanya-tanya tentang apa sih hubungannya jantung, olahraga, dan mungkin di rumah sakit Muardi tentang pelayanan jantung seperti apa. Nah, ini Dokter Toko. Tapi Dok, saya mau tanya dulu nih Dok. Nah, kira-kira di Muardi ini untuk poli jantungnya dan pelayanan jantungnya di Muardi ini seperti apa sih Dok? Ya, ini Sobat Muardi, sebelumnya kenalan dulu ya sama saya. Ini nama saya Toko Sri Mulyo. Ya, kita termasuk generasi milenial ya. Mantap. Generasi milenial. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Muardi sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Tadi Dokter Previ sudah bertanya nih tentang pelayanan jantung di Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi sobat Instagram semua, sobat Muardi semua, Rumah Sakit Muardi ini berdasarkan SK ya, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar, ini menjadi rumah sakit yang paling top masalah pelayanan jantungnya. Keunggulannya adalah di bidang jantung dan di bidang kanker. Nah, jadi di sini tuh one stop shopping. Ya, kalau kita masuk ke Carrefour, masuk ke mana lah, Mart itu one stop shopping. Semua ada. Nah, di Rumah Sakit Dr. Muardi ini semua ada. Dari masalah prevensi, ya, pencegahan penyakit jantung, lalu masalah pelayanan kardiologi anak, jantung anak, penyakit bawaan, penyakit jantung dewasa. Kita melayani dari yang anak baru lahir sampai yang sudah tua sepuh, ya, gitu. Jadi Rumah Sakit Jantung Muardi itu bisa dikatakan the bestnya di Jawa Tengah untuk masalah pelayanan jantung. Gitu. Oh gitu. Nah Dok, saya mau tanya lagi nih Dok. Kalau misalnya kadang-kadang kita kalau mau daftar gitu, mau memeriksakan diri untuk ketemu langsung sama Dokter Toko ada nggak di Muardi? Oh iya, jelas ada. Jelas ada. Yang penting bawa nasi kucing aja. Ya, jelas ada. Kita selalu standby di Rumah Sakit Dr. Muardi dari jam berapa Dok? Jam 7 sampai jam setengah 4 sore. Nah, gitu. Dok, ya. Ada lagi Dok, saya mau tanya Dok. Tapi dokter, kadang-kadang saya juga kan nggak tahu Dok, saya punya sakit apa. Dok, jelasin dulu Dok, sakit jantung itu sebenarnya apa sih Dok sebenarnya? Kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya sakit jantung itu apa gitu. Kita bentar-bentar, oh itu sakit jantung, tapi kan saya nggak tahu. Orang awam sakit jantung kan nggak ngerti Dok. Walaupun saya dokter mata ya. Ya. Gimana? Oke. Jadi sobat Muardi semua, kaum milenial yang rata-rata yang ya. Ada juga mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang menonton di sini yang ingin mengetahui apakah dirinya sakit jantung atau tidak. Jadi memang dari WHO, itu Badan Kesehatan Dunia ya, WHO sama Departemen Kesehatan. Jadi memang penyakit jantung itu pembunuh nomor 1 di dunia. Prevalensi banyak, pasien tuh banyak yang terkena sakit jantung. Nah, yang paling banyak itu penyakit jantung koroner. Yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Tetapi sobat Muardi perlu tahu bahwa penyakit jantung itu bukan hanya penyakit jantung koroner. Ada yang namanya penyakit jantung karena ketidakstabilan listrik jantung, ada karena hipertensi yang menahun, kemudian kalau tidak stabil ya, kemudian penyakit jantung bawaan, dia baru lahir ternyata sudah penyakit. Jadi udah dari kecil ya Dok ya? Iya, dari lahir perutnya juga. Terus kemudian ada yang baru usia dewasa terkena penyakit jantung, ada penyakit jantung katut. Nah, rata-rata penyakit jantung itu kalau kita pengen tahu gejalanya itu bahasa Inggrisnya tuh SAD. SAD apa tuh? SAD yaitu sinkop, pingsan, kemudian angina, nyeri dada, sama dyspnea. Dyspnea itu sesak napas. Ya di antara 3 itu aja. Tidak semua mesti ada, tapi ya di antara 3 itu aja.
Jadi apa aja tadi? Nyeri dada, Bukan dong, set itu sinko sinko, itu pingsan. pingsan. Nah, jadi harus ada gejala satu Salah satunya bisa pingsan, terus ada nyeri dada, kemudian dan terakhir apa namanya sesak. Oh gitu deh. Itu bisa dikatakan begini, itu bisa ngaruh dengan jantung, mungkin jantung. nggak bisa langsung Anda sakit jantung, bisa jadi pingsan. Bisa jadi lihat jantungnya dokter Freddy. Gitu ya. Tapi nggak bikin jantungan ya. Set, jangan sampai setnya sedih ya. Terus kadang-kadang ada nggak dok, ada kayak misalnya kita gejala-gejalanya ada suka pusing-pusing, mungkin apakah itu pasti jantung dok, atau mungkin tangan kanan yang lemah, tangan kirinya lemah, itu apakah itu jantung dok atau gimana dok? Nah ya, jadi sebelum kita membahas skema besar kita yaitu tentang seks dan olahraga pada pasien penyakit jantung, ya, utamanya seks. Olahraga juga ya. Siap. Jadi penyakit jantung itu, jadi memang gejala yang paling sering itu kan nyeri dada ya. Nyeri dada. Tapi kita harus lihat ini nyeri dadanya pasiennya masih muda atau sudah tua. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu pasien masih muda, itu kita harus tanya tentang faktor resiko. Apa sih faktor resiko? Faktor resiko itu kayak orang kalau punya ini, kalau dia punya ini mungkin beresiko, mungkin jadi jantung. Nah, punya ini itu punya apa sih? Itu punya ini punya apa sih? Apa itu dok? Kalau dia darah tinggi, orang muda dengan darah tinggi. Atau dia diabetes. Orang muda dengan diabetes. Atau dia, maaf ya, rokok. Ya walaupun sebagian orang ada yang bilang rokok menyehatkan bangsa, gitu ya. Ada yang bilang begitu ya. Tapi ternyata itu ada penyakit jantung. Kemudian yang ketiga misalnya alkoholik. Kemudian kurang olahraga. Dia bisa penyakit jantung. Nanti penyakit jantung kita grading, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi tidak semua orang ketika dikatakan penyakit jantung lalu Anda ada penyakit jantung, artinya Anda penyakit berat dan Anda akan, mohon maaf nih, umurnya tinggal sebentar lagi, itu tidak. Nggak bisa diprediksi seperti itu juga ya dok ya. Kalau begitu semua ya orang takut semua. Gitu ya, takut semua. Jadi kalau misalnya orang muda, kita balik lagi, kalau misalnya orang muda, kita lihat Anda punya darah tinggi, oh tidak. Anda punya diabetes, tidak. Anda punya alkohol, tidak. Anda merokok, tidak. Tapi Anda nyeri dada, ya oh jangan-jangan kamu habis main bola nih, kena ininya, nyeri dada, atau kamu kebanyakan kerja, atau kamu terlalu lelah main PUBG, ya kan? Tapi nggak ada salahnya untuk diperiksakan ya dok ya? Nggak ada salahnya untuk diperiksakan. Itu boleh-boleh aja dok ya. Takutnya mungkin kadang-kadang ada mungkin tidak ada risikonya, tapi mungkin ternyata dia ada jantung, bisa nggak tuh kayak dok? Bisa juga ya. Bisa juga ya. Terutama ini ya, buat kamu yang sobat Muardi yang biasanya wanita muda. Wanita muda, nah, kita sekarang tidak lagi wanita muda apa gitu. Wanita muda itu sering datang ke saya, Jadi dok, saya cuma di dada, saya lemas, saya berdebar, kemudian saya kalau jalan tuh mudah lelah, gitu. Gampang aja, periksanya tuh gampang aja. Tinggal tanya kamu tidurnya gimana, baik apa enggak. Itu satu. Yang kedua, kamu makannya baik apa enggak. Ini sering kayak begini dok. Jadi kadang-kadang main gamers atau mungkin kasih kafe instan, sampai malam lupa makan. Gitu dok ya. Atau bisa jadi gini. Dok. Saya juga tanya, misalnya kalau dia belajar ya, saya tanya, kamu ini lagi ujian apa? Jangan-jangan kamu lagi ujian jangan makan. Iya, saya kira saya dulu ngerasa sih. Berdebar, sesek, lemes, udah lelah. Kemudian di TV banyak, itu juga ada jantung tuh. Begitu datang, enggak, ini cuma kurang makan sama kurang tidur. Aja. Oh bisa dok ya? Bisa. Nanti yang penting nasihatnya harus dari orang yang ahli ya dok ya? Nah gitu. Jadi kalau mau ketemu orang yang ahli di mana? Di Muardi. Silakan datang. Ya, sobat Muardi ya. Nah, terus dok, saya mau nanya lagi nih dok, kalau misalnya untuk masalah penanganannya tadi, dokter udah menjelaskan tentang masalah nasihat, ya kan? Dokter bisa menasehati, dokter bisa menilai, ini berarti ada mungkin aktivitas kamu yang salah, ya kegiatan-kegiatan kamu yang salah. Tapi kalau untuk penanganan mungkin secara obat-obatan, terapi, sebenarnya di rumah sakit Muardi ini kita punya apa sih dok? Gimana dok? Oke, jadi begini. Sebelum kita bahas masalah olahraga dan seksnya, jadi kita harus tahu bahwa
penyakit jantung itu harusnya diobati. Harusnya diobati karena memang penyakit jantung ini ada yang berbahaya, yang mengancam jiwa, ada juga yang ringan-ringan aja. Oke, ada yang ringan-ringan aja tetap baru muncul gejala-gejala, dan ada yang memang sudah mengancam nyawa ya. Iya, sudah beresiko sekali. Beresiko. Tetapi mungkin dokter pernah dengar serangan jantung ya. Serangan jantung itu kan gejalanya tuh bisa dibilang hampir nggak ada. Tiba-tiba misalnya contohnya main badminton. Iya. Kan? Banyak artis-artis kita kadang-kadang suka muncul main badminton tiba-tiba gitu, atau main bola gitu kan tiba-tiba. Jadi harusnya dinilai dulu oleh ahlinya. Anda itu resiko ringan, resiko sedang, atau resiko tinggi gitu. Kalau ada resiko tinggi ya diobatin dulu, jangan maintenance dulu. Banyak pasien kami ya di Rumah Sakit Dr. Muardi, banyak loh yang habis serangan jantung itu bisa loh maintenance lagi, main volley lagi, hiking lagi, itu bisa. Kok bisa? Sangat bisa. Kok bisa tuh? Itu gimana tuh, Dok? Ya jadi gini, jadi kalau pasien datang ke kita tanya dulu, kita screening dulu, Anda jenis penyakitnya apa? Untuk screening itu hal yang khusus sebenarnya. Iya. Nggak bisa sembarangan. Iya. Jadi ada bisa, sehingga kita bisa meningkatkan quality of life kita, bisa apa namanya, bisa olahraga lagi, man. Intinya itu penting tuh kalau misalnya kamu datang untuk periksa ke orang yang ahli, Dok, kan? Iya, Dokter di Muardi. Jadi sehingga kamu tahu mau aktivitas mau ngapain aja. Terus apa lagi, Dok? Jadi kan Screening. Nah, screening ini kita udah mulai masuk nih olahraga nih untuk pasien jantung. Jadi kita screening itu pasien jantung, kita lihat ringan, sedang, berat, terus jenisnya apa. Terus kalau kita tahu jenisnya apa, lalu kita tahu, oh ini Anda boleh main tenis asalkan, misalnya. Asalkan. Anda dites dulu. Tes apa? Tes lari misalnya. Kita punya alatnya treadmill gitu. Lumayan jadi kursus, Dok. Treadmill dulu. Coba kamu, kalau kita punya ada dua metode jalan 6 menit atau metode treadmill, dia lari di atas mesin. Coba deh kamu jalan 6 menit di situ, di depan saya bisa gitu, ya kan? Dia dipasang alat, terus dia jalan di track lintasan kita punya track lintasan yang baik, yang bagus. Kemudian dia bilang, saya bisa, gitu ya. Pernah ini ada satu kejadian. Dia rasanya bisa ya? Saya bisa, dia bilang gitu. Saya tuh udah kemana-mana muter ini. Ya udah, kalau sudah bisa, ya dicoba aja. Toh ada saya, Anda bilang bisa. Saya cuma minta 6 menit, lagi pernah case ya. Begitu menit ke 5:30 detik ya, 5:30 detik. Wah, dia bukan cuma jalan, dia hampir setengah lari. Dia saking yakinnya kan. Sat 5 menit 30 detik pingsan. Pingsan. Dan pingsan dan apa? Dan di dalam komputer jantungnya berhenti. Dalam komputer jantungnya berhenti. Untungnya gitu kan, kita alatnya sudah lengkap. Mesin lengkap, dokter ada. Untungnya langsung kita tolong dan akhirnya jantungnya berdenyut kembali. Kemudian dia bilang, dokter saya tobat, saya nggak mau ngomong lagi. Gitu. Nah, iya. Maksudnya boleh nggak? Boleh olahraga, tapi ingat sampai ahlinya bilang Anda boleh. Gitu. Betul. Jadi harus ada tesnya dulu. Gimana tahu ada tesnya? Dia datang dong ke Muardi. Ya, datang ke Muardi ya. Ada ahlinya, nanti kita bisa nilai. Nah, Dok, juga ini Dok, ini sekarang kita tadi udah mulai merapat ya, kita udah mulai sedikit ke olahraga. Nah, mungkin sekarang apa sih, Dok? Mungkin kadang-kadang saya juga atlet ya, Dok. Saya juga atlet ya? Wah. Tapi atlet apa saya nggak tahu. Dulu saya mantan atlet. Tapi saya mau tanya, kalau untuk masalah kadang-kadang kita over exercise atau kayak gimana gitu, itu gimana? Mungkin dokter bisa ngejelasin dari olahraga apa yang mungkin yang harus saya lakukan. Dari dokter sudah nilai bahwa kalau memang saya sakit jantung, iya jelas dokter akan menyarankan. Tapi bagaimana kalau saya orang normal, takutnya olahraga yang berlebihan jadi mulai ada risiko kalau kamu melakukan yang seperti ini, hati-hati nih. Nah, itu gimana, Dok? Atau apa yang harus saya lakukan teknik untuk otot saya bagus, jantung yang bagus, gimana, Dok? Pertanyaannya itu bagus, ya. Tapi mohon maaf, Sobat Muardi, saya haus. Kita minum dulu ya. Oke. Tos dulu. Sayang nih nggak ada nasi kucing nih. Minum dulu ya. Ini dulu, hostnya asik ya? Hostnya asik. Pembicaranya asik. Ya, oke. Ya, monggo, Dok, gimana, Dok? Very good.
Jadi gimana nih kalau misalnya kita kan takut ini ya, terlalu over. Jadi begini, kalau memang sudah, ini kita bedakan ada orang sehat sama ada orang penyakit jantung. Itu beda. Iya, Orang sehat jantung ya. Orang sehat olahraga. Kalau sehat olahraga oke, silakan. Ini orang sudah terdiagnosa penyakit jantung, terus dia ingin olahraga, kan gitu. Dok saya dulu saya dulu naik sepeda jauh, saya 10K aja bisa, tapi saya kok bisa kena penyakit jantung? Ya bisa. Nah, bisa kan gimana gitu. tuh? Saya ingin balik lagi kan gitu ya. Oke. Pertama, kita harus sadar bahwa kalau penyakit jantungnya dinyatakan berat, lalu belum boleh olahraga berat, apakah itu artinya tidak boleh olahraga sama sekali? Bukan. Oh, boleh ya. Tetap olahraga. Ada pembatasannya, Dok ya? Ada pembatasan. Kenapa? Kalau tidak bergerak atau tidak olahraga sama sekali, maka akan terjadi deconditioning. Deconditioning itu ibaratnya otot jantung dan otot tubuh kita akan mengalami pengecilan otot karena nggak dipakai. Nggak dipakai, ya. Jadi kita lihat, dok saya ini sakit jantung berat, saya harusnya dioperasi jantungnya, tapi saya belum operasi. Apakah saya tidak boleh bergerak, nikmati hidup sama sekali? Oh boleh, Anda bergerak, pemanasan, stretching, ya kan, sendi-sendinya terbuka, otot-ototnya baik. Oh misalnya Anda punya botol air mineral, oke diginikan, kan gitu ya. Itu hal-hal yang minimal yang bisa memperbaiki kualitas hidup. Nah terus kemudian, oh itu yang berat ya. Nah sekarang kalau dok saya punya penyakit jantung ringan, ya tadi, are you sure gitu? Kamu benar, kamu yakin punya itu ringan? Kalau ringan tadi di tes 6 menit berjalan, kalau dia bisa melebihi 350 meter atau 360 meter dalam waktu 6 menit, maka bisa ya, kita bisa bilang secara awam, oke deh, kamu silakan olahraga. Nah, itu secara olahraga. Itu kan gampang, 6 menit saya nyampe 350 meter kan gampang. Di rumah itu kan bisa buat lintasan aja. Ya kan gitu. Atau dok saya nggak mau cuma di tes ini, saya pengen main tenis lagi. Oke, tes lari ya. Nah, tes lari ya di mesin ya. Tes lari di mesin, kemudian kalau dia bisa, ya sudah. Nanti Anda boleh main tenis, jangan lupa pemanasan dulu. Oh, pemanasan. Pemanasan bagus gimana, Dok? Pemanasan bagus ya, pada intinya adalah peregangan otot. Peregangan otot biar stretching ya, stretching. Stretching Bahasanya. Bahasa itu kemudian kan jantung itu tadinya cuman malas-malasan ya. Malas-malasan. Oke deh, coba deh jalan di tempat agak cepat, atau lari di tempat agak cepat, sehingga jantungnya mulai. Jadi jangan langsung lari, Dok ya? Langsung, cek. Dikasih nafas dulu jantungnya ya? Dikasih stimulan dulu. Dikasih stimulan, iya. Setelah jantung dikasih stimulan, oke siap, nah baru Anda lari. Atau Anda silakan berat. Nah gitu, jangan lupa. Kalau memang gitu, iya, jangan lupa. Saya juga kadang-kadang lupa karena dia bilang enak, saya udah gak kenapa-kenapa. Tapi dia lupa kalau dia tuh adalah pasien jantung. Jadi saya bilang tenisnya boleh, naik gunungnya boleh, obatnya jangan lupa nih. Gitu. Obatnya jangan lupa diminum. Gitu. Ini minum dulu baru main. Minum dulu baru naik gunung. Kadang-kadang udah antusiasnya mainnya, obatnya lupa. Gara-gara udah diizinin sama dokter. Iya begitu. Jadi jangan sampai ya. Iya. Oke, Dok, ini juga saya mau nanya juga nih, Dok, kalau misalnya untuk tadi olahraga apa mungkin yang perlu cutting, kayak misalnya apakah saya olahraga berpikir apakah bisa menyebabkan jantung, misalnya main catur. Apakah olahraga yang harus main bola dulu baru beresiko, apakah olahraga berpikir, olahraga yang biliar gitu, yang matanya fokus gitu, matanya atau main kartu gitu. Maksudnya olahraga apa sih sebenarnya perlu pengawasan tuh gimana? Iya benar. Jadi gini, untuk olahraga yang tidak memakai fisik yang berat, rata-rata aman. Rata-rata aman. Jadi fisik ya sebenarnya kayak tadi ya. Fisik. Kalau pikiran, Dok? Kalau pikiran enggak. Kurang ya? Kurang duit ya biasanya. Iya. Ya kadang-kadang gitu kan deg-degannya tuh gimana? Kadang-kadang karena deg-degan takut itu bisa bikin jantung. Kadang-kadang ada ya gitulah. Iya, Kita kan bisa juga dong. Bisa juga. Oh gitu. Tapi yakin kalau dia misalnya ini sekali lagi ya, Sobat Muardi, bedakan ini kita lagi bicara pasien sudah kena penyakit jantung. Jangan disamakan yang dengan Sobat Muardi yang masih sehat. Lalu kemudian emosi jadi sakit jantung. Enggak kayak gitu.
jalan ceritanya. Jadi ada pasien udah punya penyakit jantung, lalu dia ada pikiran emosi yang berat dan sebagainya. Nah ini bisa mencetuskan kambuh itu bisa, begitu. Tapi memang rata-rata yang bisa mencetuskan kambuh itu adalah olahraga fisik atau kegiatan fisiknya. Tetapi secara umum untuk semua hampir semua penyakit jantung secara umum ada 3 yang aman dilakukan, yaitu berjalan, olahraganya jalan. Yang kedua itu naik sepeda. Naik sepeda aman. Yang ketiga berenang. Berenang. Jadi itu termasuk yang aman, gitu ya. Untuk yang orang sakit jantung aja aman, jantung aman. Tapi memang kalau untuk berenang ada ini ya, harus ketemu dokter dulu ya. Tapi yang untuk yang jalan dan sepeda itu sebagian besar aman. Gitu. Jadi nggak semerta-merta bahwa sakit jantung saya nggak boleh olahraga. Enggak, sebenarnya boleh. Tapi olahraganya paling recommended yang aman itu jantung. Jalan. Sama-sama jalan, ya kan? Sepeda. Berenang itu rekomendasi. Rekomendasi. Nah gitu. Terus jangan lupa nih dok jalan. Nah ini ada mitosnya dok. Jadi gini, saya jalan dok. Saya nggak pakai sepatu ya, nggak pakai sandal. Itu enggak, itu tidak direkomendasikan. Jadi harus pakai alas kaki. Itu apa sih dok? Ada hubungannya dok? Gimana dok? Ada ya. Gimana? Jadi memang ketika orang itu jalan, yang pertama ketika orang itu jalan tidak pakai alas kaki, maka ada timbul rasa nyeri. Rasa nyeri di kaki. Nah, ketika timbul rasa nyeri di kaki, itu bisa membuat jantung cepat berdebar-debar. Iya benar. Lebih cepat berdebar-debar. Jadi itu lebih mudah memicu. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kalau dia tidak pakai alas kaki, itu kan kemudian ada suatu mitosnya bilang begini, melancarkan peredaran darah. Gitu ya. Melancarkan peredaran darah. Iya, kalau misalnya kita jalan di tengah jalan nggak pakai alas kaki, nah terus kemudian kalau ada benda tajam bagaimana? Kalau ada benda tajam, lalu pasien itu terkena benda tajam tersebut, dijamin besoknya tidak olahraga. Padahal kita tuh penting menjaga olahraga tiap hari ya. Gitu, benar-benar. Begitu dia kena luka, ya sudah besok nggak ada olahraga. Iya benar. Gitu. Jadi nggak olahraga. Bukan gara-gara sakit jantung. Bukan gara-gara sakit jantung ya. Luka Benar. Nah, sekarang kita pindah lagi nih dok. Saya mau bertanya-tanya. Boleh dok ya, saya pengen dikit dok ya? Iya boleh. Ini topik andalan nih, kita tanya tentang seks. Nah, dok. Berarti dok. Seks. Dok, ini saya mau nanya dok. Dia terus saya juga belum nikah nih dok. Tapi saya pengen tahu dong tips and triknya atau gimana. Tapi tips and triknya. Oke, tapi sebelum bicara saya orang sehat apa saya orang sakit? Dua-duanya sih dok. Dua-duanya. Tapi saya mau tanya mungkin gini dok. Sebenarnya ada nggak sih kaitannya sebenarnya seks sama jantung? Itu ada kaitannya nggak sih sebenarnya dok? Kadang-kadang ada. Saya juga sering dengar katanya gara-gara orang tua lah. Terus kadang-kadang saya juga dengar juga tentang masalah-masalah obat-obatan atau apa gimana. Tapi dok tolong dijelasin dok, jantung dari kaitan sama seks itu apa sih? Baik. Wah pertanyaannya ini memang sesuai dengan tema ya. Ya tapi memang ini ditunggu-tunggu kan seks pada pasien jantung. Jadi gini, tadi kan kita bahas olahraga dulu. Ya gitu ya. Kenapa sih kita bahas olahraga dulu? Karena memang untuk bisa melakukan hubungan seks itu fisik harus prima. Nggak bisa pasien kemudian fisiknya tidak prima kemudian melakukan seks dengan baik begitu ya. Jadi kita tahu bahwa seks itu adalah kebutuhan, termasuk kebutuhan dasar manusia jadi kayak makan, kayak minum gitu. Dan itu bukan sesuatu yang tabu ya. Yang penting dilakukan secara wajar dan normal kan ya. Orang sanggon-gonan gitu kan begitu. Nah sekarang pasien penyakit jantung dia ingin berhubungan seks itu bagaimana? Jadi berhubungan seks itu aman. Berhubungan seks itu aman. Tapi ada lagi lihat. Ada catatannya nih. Ada catatannya. Jadi lihat Anda itu kena penyakit jantung berat, sedang atau tidak? Sudah diobati atau belum? Sudah diobati belum. Jadi sakit jantung yang mana? Otomatis dia harus periksa dong. Iya. Tapi periksa ya dari risikonya apa enggak ya? Terus kedua dia ringan, sedang, berat. Gitu. Nah terus gini, jadi memang banyak pasien-pasien kami itu datang dok saya kalau ibaratnya
Dok, cucak rawa kula mboten saged manggung, napa perkutut kula mboten saged manggung. Itu artinya apa? Disfungsi ereksi maksudnya kan ya. Maksudnya disfungsi ereksi. Jadi rata-rata pasien penyakit jantung mengalami kemunduran fungsi seksual itu, ingat 90% ya sobat ya. 90 sabar. Ini belum kalimatnya belum habis. 90% gangguan seksual baik orang sehat, orangnya sehat, orangnya sehat, walaupun ataupun dengan pasien penyakit apapun, 90% itu gangguan psikologis. Gangguan pikiran. Pikirannya dulu berarti dok ya? Pikirannya dulu. Sebagai contoh ya, kalau saya tanya pasien saya, dok saya tuh nggak bisa dok sama suami saya, atau dok saya nggak bisa dok sama istri saya. Gampang nanyanya, kamu tidak bisa begini, mohon maaf ya, tidak bisa begini dengan istrimu, atau mereka bisa. Kamu kalau ngelihat cewek lain bisa nggak ininya begini? Bisa, oh berarti itu gangguan pikiran kamu gitu, bukan masalah jantungmu sakit kayak gitu ya. Ini kamu dengerin dong, bapak-bapak ini belakangnya dengerin deh, kita nunjuk-nunjuk deh, bawa gitu, dengerin dah. Kameramen ini dengerin, gitu ya. Jadi lihat-lihat, kan jangan cuman cowok saja, cewek juga gitu. Jadi ternyata saya sakit jantung, saya tuh jadi nggak mau sama suami saya. Usut sering diomelin sama suaminya. Nggak boleh galak-galak ya suami. Dua, udah dikasih jajan. Mana jajannya nggak dikasih, ya males lah. Untuk berhubungan jajannya dong pak, gitu kan. Dikasih jajan baru seger lagi. Tapi kadang-kadang mungkin suami juga pak. Suaminya kalau misalnya dimintain jajan terus kata, mana pulang nggak mau duit? Bisa juga. Jadi males juga ya. Males nih balik rumah males mendingan main. Bercanda. Ya, jadi intinya 90% orang sehat maupun orang penyakit jantung itu gangguan pikiran, bukan masalah jantungnya. Yang 10% itu baru karena penyakit. Gitu, 10% karena penyakit. Jadi gitu ya. 10% karena penyakit jantung. Pikirannya saya tuh ingin sama istri saya juga pengen tapi nggak kuat begini. Gimana dong ya kan? Ya dibenerin dulu dong. Penyakit Betul. Nah, periksa dulu, gitu kan. Kalau misalnya seandainya punya resiko resikonya tadi udah bilang. Kalau misalnya kamu ada sakit dada, terus kamu ada tiba-tiba pingsan, tiga diantaranya tuh pingsan, sakit dada, sama apa tadi dok? Kok sakit dada, sesak. Nah, gitu. Atau berdebat. Nah, dok, tapi saya mau nanya lagi nih dok. Ini menarik soalnya ini udah jadi fenomena yang sekarang adalah orang-orang itu kadang-kadang untuk melakukan sebuah hubungan itu pakai konsumsi dok sesuatu dok, obat misalnya. Nah, itu ada nggak kaitannya sama orang-orang yang sakit jantung atau yang bukan sakit jantung dokter? Jadi begini. Saya tuh pernah ingat waktu zaman masih kecil tuh kalau ngeliat berita gitu ya kalau ada suatu berita, kayaknya di pojok bawah gitu. Seorang wanita atau seorang laki-laki tewas setelah di hotel dengan wanita simpanan misalnya gitu ya. Ternyata habis mengkonsumsi obatnya gitu ya. Terus gimana ini kalau misalnya saya penyakit jantung, saya pengen nih biar dok, tolong dok saya dikasih obat dok biar istri saya termehek-mehek, gimana caranya gitu. Nah jadi gini, yang pertama kalau dia penyakit jantung, kalau dia tidak bisa begini, yang pertama ada satu obat atau dua macam obat itu yang dapat membuat tidak bisa begini. Ada, dan itu harus itu obat jantung utama yang tidak membuat tidak bisa begini. Gitu. Yang pertama kita lakukan, kita stop dulu itu obat. Setelah kita stop 1 bulan, apakah dia bisa begini? Kalau dia tidak bisa begini, maka kita cek, ya kan? Setelah kita singkirkan gangguan psikologis. Tadi dia bilang ya, tadi penyebarannya karena psikisnya, marah-marah dan sebagainya, kita singkirkan dulu. Habis itu kita stop obatnya. Lalu yang ketiga, kalau nggak bisa juga, baru kita kasih obat kuat. Ada. Kita buat termehek-mehek tuh bisa. Ya, gampang caranya. Yang penting obatnya di bawah dokter. Di bawah dokter jantung. Jadi jangan beli sembarangan, beli di warung lah. Jangan. Itu nggak jelas obatnya. Jadi memang ternyata dokter juga
juga bisa ya kan membuat jadi lebih begini tuh ada ya. Ada. Oke, ada pertanyaan dong ya? Ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Dok, sebelum ada pertanyaan dok, saya mau kasih lanjutan, masih penasaran juga dok soal masalah sakit masalah tentang ini. Ya ini kita nanti yang Bang banyak nanya, kita sore nih. Ya, nanti kita jawab nanti. Tapi saya masih penasaran soalnya ini asik nih. Kalau penasaran banget. Jawab ya. Nah, kira-kira gini nih, ada nggak mungkin sebelum kita melakukan hubungan, ya, mungkin yang sakit jantung atau mungkin yang nggak mungkin sakit jantung juga, gitu, tapi untuk kiat-kiat supaya melakukan hubungan itu, mungkin apakah ada pemanasan juga seperti olahraga dok? Oh, iya, itu benar. Jadi gini, jadi simpel aja, di tesnya juga sama kayak tadi. Dok, saya itu jalan 6 menit bisa mencapai 350 meter misalnya. Anda bisa, ya udah sana berhubungan sama istri atau sama suami. Oke. Terus kemudian gimana caranya? Anda itu habis bedah nggak? Oh, habis bedah jantung. Kalau bedah jantung kan dibuka ini. Dibuka ini. Kalau dibuka ininya, satu, Anda jangan posisi di atas dong. Kalau habis bedah jantung, Anda posisinya di bawah. Di bawah. Yang aktif, yang pasangannya yang tidak terkena. Oh, gitu. Itu caranya, contohnya. Tapi berarti secara konotasi ini nih artinya nih yang bawah juga tetap nggak boleh aktif gitu. Boleh aktif, tapi gerakannya ya tahu sendiri lah gitu. Rata-rata ini sobat muati udah tahu lah gerakannya gimana. Iya. Jadi posisi juga kan. Intinya mengurangi resiko aktif, baiknya di bawah. Ya, di bawah. Terutama pada penyakit-penyakit yang memang kita bilang berat. Gitu. Iya. Saya tapi pengen, tapi Anda ini berat. Tapi pengen ya udah. Kamu di bawah deh, yang main yang pasanganmu aja. Oh gitu. Iya gitu. Oke. Gitu. Terus kemudian dok, maaf dok, kalau misalnya laki-laki dan perempuan, laki-laki memang cenderung aktif dok. Saya nggak tahu. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya maaf ya. Saya bukan maksudnya. Kalau misalnya dokter mengatakan kalau misalnya ada nyeri, itu bisa berkaitan dengan resiko untuk menjadi terpicu lagi pembuluh darahnya sehingga akan jantung. Perempuan ini kan memang maaf ya dok, secara kalau kita melakukan hubungan senggama atau seks itu melakukan pasti ada rasa nyerinya dok. Saya ya definisi nyeri. Saya bukan perempuan, saya nggak tahu, tapi kan yang saya tahu nyeri. Nah itu gimana dok? Sedangkan dia akan berkali-kali nyeri itu dok. Itu gimana dok? Iya, jadi rasa nyeri itu. Apalagi perempuannya sakit jantung misalnya. Nah, rasa nyeri saat hubungan seks itu yang paling penting adalah karena kurangnya satu keinginan dari pihak wanita, sehingga lubrikasi atau cairan di daerah intim wanita itu kurang. Padahal kalau misalnya wanitanya semangat dan kemudian cairan di dalam organ intim wanita itu cukup banyak, maka kemudian itu bisa cukup, mohon maaf nih, licin bagi si pria memasukkan senjatanya ke dalam organ intim wanita, supaya itu tidak sakit, mengurangi rasa sakit. Nah, untuk bisa merangsang wanita memang ini it takes time, butuh waktu gitu ya. Ini sekarang saya jadi dokter ahli seksuologi gitu ya. Gak apa-apa dok, masih nyambung. Jadi satu, pemanasan dong. Pemanasan. Bahkan sebelum berhubungan seks itu seharusnya sudah ada kata-kata romantisme. Kata-kata romantisme. Jadi mulai deg-degannya muncul bahkan itu sebelum, misalnya sebelum malam berhubungan, pagi-paginya dong sebelum berangkat kerja dicium dulu dong. Jangan tahu, sini kamu. Jangan sampai marah-marah. Nanti malam udah nggak nafsu, malam udah nggak mau lagi gitu. Jadi pagi-pagi tuh disayang-sayang istrinya. Iya. Mah ini mah buat beli iPhone baru, misalnya kan, misalnya seperti itu. Terus kemudian dari pagi sampai siang sampai sore ya ditelepon-telepon dulu istrinya, diucapkan kata-kata romantis. Sehingga ketika malam hari itu ingin mengajak baik istri maupun suami itu jadi semangat semuanya begitu. Nah, ketika sudah mendatangi istri, ya jangan lupa berdoa dulu, mudah-mudahan mendapatkan kalau yang belum mendapat keturunan ya supaya mendapatkan keturunan yang barokah dan dijaga daripada gangguan yang tidak benar kan begitu. Terus kemudian ya ini dulu dong, di pemanasan dulu dong, dirangsang istrinya, cium-cium, apa yang menjadi kesukaan si cewek misalnya.
Pak, aku suka Pak, jempol kakinya diemut misalnya. Kalau misalnya begitu, kalau dia minta begitu ya dilakukan, dilayani. Itu pemanasannya. Pemanasan jangan ujung-ujung. Tahu-tahu kayak mohon maaf nih, kayak ada apa? Burung pipit bertemplok di kabel kan gitu. Burung pipit nemplok di kabel, terus kemudian pergi begitu aja, dia mencok pergi begitu aja, nggak bisa. Itu namanya suami yang kurang keren. Nah gitu, sehingga istrinya jadi males sama dia. Jadi kita lihat, kita balik lagi, 90% gangguan seks baik pada orang sehat maupun orang yang kena penyakit jantung justru karena pikiran, bukan masalah penyakit jantung. Kayaknya ada pertanyaan. Nah, kita mulai ya, sahabat Facebook, sahabat Instagram. Nah, kabar kita mulai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, ini ada Iva punya azam. Waduh, Iva punya azam. Ini mau nanya, oh iya dok, satu lagi suami saya tuh kalau 5 menit. Gak boleh begitu, yang itu aja tuh, yang boleh kenal ya dokter. Oh, salam kenal ya dokter, baru itu saya kenal dokter Muardi, soalnya anak saya pasti dokter Muardi, teman-teman. Oh gitu. Sama ini mau dipertanyaan saudara saya, ya jantung lemah, kalau jalan dikit aja capek, apakah itu bahaya dok? Dia kelas 5 SD. Masih kecil, saudaranya punya lemah jantung, kalau jalan dikit aja capek. Apa itu bahaya? Terus ada juga nih katanya kalau usianya dia 28 sering capek, deg-degan, lemah jantung, sering dipercaya dan sering pingsan juga. Apakah itu saya harus periksa dok? Nah, begitu jadi begini. Yang 28 tahun dulu aja ya. 28 tahun. Jadi yang umur 28 tahun dia bilang ada satu Facebooker gitu ya. Itu dia bilang 28 tahun sering banget capek dan detaknya cepat, sering pingsan. Kalau umur 28 tahun kan masih muda, ingat rumusnya. Tanya dulu apa dia punya hipertensi, punya diabetes, punya rokok, rokok nggak, alkoholik nggak, gitu. Atau tadi faktor-faktor tadi, oh nggak ada. Ya udah tanya, kamu sering dimarahin bosnya nggak? Kamu makannya gimana? Kamu minumnya gimana? Jadi kalau yang tadi nggak ada, kita tanya hal-hal yang umum aja. Hal-hal yang umum itu seperti apa? Makannya gimana? Minumnya gimana? Baik apa enggak? Istirahatnya gimana? Kalau misalnya dia tidak baik, perbaiki itu dulu, perbaiki makan dan minum. Tas dulu dok. Nah, perbaiki makan dan minum dulu. Jadi kalau 1 bulan 2 bulan sudah perbaikan makan, perbaikan minum, istirahat sudah baik, kok masih pingsan juga? Periksa deh dokter, jangan didiemin, ya. Dan periksanya kemana? Ke Muardi. Nah, jadi gitu. Silakan dok, ini ada juga tadi pertanyaan kalau misalnya ada yang saudara saya sakit lemah jantung, kalau dikit-dikit capek, apakah itu bahaya dok? Jadi tadi saya bilang masih kecil. Iya, kalau masih kecil, kelas 5 SD apalagi kalau sampai tangannya biru, bibirnya biru, kalau dia jalan tanda juga ya? Tanda itu. Bisa juga dia cuma sakit asma sebenarnya, bisa aja dia sakit asma atau kena sakit, mohon maaf nih, anak-anak kena TBC bisa aja, anak-anak kena asma bisa aja. Tapi mbok ya diperiksa aja lah, itu anak kecil kok. Anak kecil kan biasanya mainnya kan kenceng. Kok ini mainnya lemes banget. Mendingan diperiksa aja deh kalau anak kecil mah. Tapi kalau usia tadi 28 tahun ya udah istirahat dulu, makan yang baik, tidur yang baik. Kalau 1 bulan 2 bulan nggak baik juga, periksa. Gitu ya. Dok, ini ada yang nanya ini yang di Instagram ya, selamat bergabung semuanya. Mungkin maaf kalau misalnya sinyalnya agak jelek ya, maaf. Bisa gabung ke Facebook. Facebook bagus sinyalnya ya, kalian boleh gabung di Facebook kalau masih ada yang dengar suara saya. Nah, tapi ada yang nanya nih dok, mungkin ada yang nanya soal masalah sekitar kehamilan nih dok. Nah, apakah misalnya kalau misalnya ada jantung terus untuk melahirkan atau gimana, yang mungkin melahirkan yang aman tuh gimana dok, untuk sakit yang jantung mungkin gimana dok? Nah, jadi terutama buat ibu-ibu ya yang hamil. Jadi seringkali kalau di Indonesia yang sering kami dapati adalah pasien dengan penyakit jantung bawaan, yaitu dari bayi dia punya penyakit jantung lalu tidak berasa, lalu kemudian dia menikah, kemudian hamil, karena hamil itu kemudian volume darah bertambah, membuat beban jantung berat karena ada bayi ya, ada bayinya di dalam, ada janin. Kemudian baru berasa, wah ternyata pas diperiksa dokter, wah ada ternyata punya sakit jantung dari bayi, atau ada kena penyakit
jantung katup. Biasanya karena orang Indonesia pada masa SMP atau SMA dan dia nggak sadar kalau dia kena penyakit itu. Nah, kemudian dia hamil. Lalu bolehkah saya punya anak? Nah, gimana dok? Kita nilai ini penyakit ringan atau berat. Balik lagi gitu ya? Balik lagi. lagi. Jadi harus didefinisikan dulu, di kelas dulu ya. Dikelaskan dulu. Kalau ringan, hamil aja. Terserah, hamil terus nggak apa-apa. Jangan begitu. Kalau ini ringan-ringan aja, hamil aja lagi. Hamil aja nggak apa-apa. Iya. Jadi balik lagi ujung-ujungnya adalah jadi kameramen kita juga mau hamil lagi. Ini balik lagi tentang seks lagi nih, pemanasan nggak sedikit. Lihat-lihat dulu, jangan semua pasien penyakit jantung dibilang aman atau semua pasien penyakit jantung dibilang gak aman. Gak aman semua, gak boleh. Oh aman semua, oh itu gak boleh. Jadi harus ada, kita lihat ini ringan atau berat. Kalau berat, wah sebaiknya, maaf, sebaiknya nanti jangan hamil, kan gitu. Nah, kalau sudah hamil gimana? Kalau sudah hamil ya pergi ke dokter, ini janinnya bagaimana? Apakah nanti dilakukan seksio sesaria atau bisa lahir normal? Kan begitu. Jadi lihat dulu ini berat atau ringan. Ada juga loh pasien penyakit jantung ringan, kemudian dia hamil, dia pergi ke dokter kandungan dan dokter jantung hanya untuk kontrol saja. Nanti dokternya bilang, oh ya sekarang kan ini kehamilan bulan berapa? Bulan kedua. Oh ya belum perlu obat. Ada keluhan nggak? Tidak. Terus bulan ketiga, bulan keempat, 5 sampai bulan ke-9 ada loh pasien jantung yang benar-benar didiagnosa penyakit jantung, tapi sampai dia lahiran tidak perlu obat. Oh, jadi nggak harus perlu obat ya kan? Enggak, Tapi mungkin orang awam misalnya gini dok, kalau misalnya lagi hamil, dia pasti yang pertanyaan kali ditanyakan adalah obat ini masuk nggak, ngaruh nggak ke anak saya dok? Gitu. Nah, apakah kalau penyakit mungkin itu bisa ada faktor keturunan ya, kayak tadi dokter bilang kalau sakit jantung ibunya jantung mungkin anaknya ada risiko. Itu juga saya bertanya juga dok, ada nggak risiko? Nah, terus yang pertanyaan kedua adalah kalau misalnya saya minum obat jantung, misalnya saya memang harus mengkonsumsi, kalau nggak konsumsi nggak ada masalah. Kalau saya mengkonsumsi obat jantung, apakah anak saya akan berpengaruh juga dok? Itu biasanya pertanyaan orang awam gitu dok. Jadi begitu ya. Jadi memang itu pertanyaan yang bagus sekali Dr. Sevi. Jadi pasien penyakit jantung itu dia akan nanya dua hal, terutama ibu hamil ya. Betul. Obatnya yang dokter kasih ngaruh nggak sama janin? Yang kedua, saya kan sakit jantung, bayi saya juga sakit jantung, kan gitu. Jadi dia juga khawatir nih bayi saya punya penyakit jantung nggak? Jadi yang pertama, tidak semua obat jantung itu aman untuk bayi. Untuk janin nggak semuanya. Nggak semuanya aman. Tetapi dokter pasti cari yang paling aman di antara yang tidak aman. Ini ada obat tidak aman. Dokter akan cari yang paling aman yang mana. Dan ini akan dikasih tahu oleh dokter ke ibunya. Bu, obat ini dapat menyelamatkan ibu. Tapi bisa jadi bayinya ada komplikasi gara-gara obat ini. Dan itu harus dikomunikasikan. Nah terus kalau kebijakan dokter itu bagaimana? Rata-rata, tidak semua dokter, rata-rata kebijakan dokter adalah menyelamatkan ibunya terlebih dahulu. Karena syukur-syukur yang penting anaknya juga sakitnya bisa juga dong. Iya, gitu. Jadi gak usah takut gitu ya. Ibunya dulu selamat, itu intinya begitu. Nanti terus yang kedua adalah janinnya. Tetapi kita sebagai dokter tetap akan mengusahakan dua-duanya selamat. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Terus kemudian apakah akan menurun? Bayi saya. Rata-rata penyakit jantung itu tidak menurun. Rata-rata begitu. Tapi memang bisa jadi menurun. Kita tergantung penyakit jantungnya apa. Kalau penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kantuk, rata-rata nggak menurun. Enggak, anaknya insya Allah akan sehat. Dok, nih ada yang komentar nih dok. Tinggi rezeki nih kata dok. Oh lihat yang keren-keren gini suka deg-degan gitu masuk sakit jantung nggak dok? Jadi kalau lihat kita bikin deg-degan. Jadi enak kita ya. Penyakit dong gitu. Oh iya dok, itu ada satu lagi dok. Kalau suami saya kalau 5 menit sudah keluar apa? Keluar duitnya apa? Keluar apa? Apakah itu menandakan ejakulasi dini? Gitu. Yang pertama
Kalau suami ibu 5 menit sudah keluar, waduh, ya kita harus bilang, satu, jangan-jangan suami ibu itu nggak sabaran, bisa jadi, atau nggak sabaran. Kedua, jangan-jangan udah lama nggak ketemu, kangen, nafsu, jadi begitu. Jangan langsung bilang, suami saya itu nggak kuat, nggak jos, saya tidak sampai termehek-mehek. Gitu. Atau mungkin lagi bahagia kali dok, gajian dok. Ingat, pemanasan. Kalau ingat ya, istrinya jangan langsung menolak dan jangan langsung menerima. Ingat, jadi harus ada dua pihak. Kalau dideketin suami yang nafsu, ya pura-pura apa? Jual mahal. Jangan-jangan ya belum, jual mahal siti gitu ya. Jadi biar pemanasan dulu. Gitu. Jadi suaminya itu semangat. Begitu sudah mau maaf, udah mau keluar, ya kemudian jual mahal lagi. Sehingga suaminya, wah ini Dok, takutnya itu kadang-kadang kalau misalnya laki-laki yang jual mahal dok sama istrinya dokter kan, soalnya tidur di luar. Makin susah lagi. Gak dikasih selimut daging deh. Aduh. Gitu. Dok, mau tanya lagi nih dok, ini soal masalah yang mungkin kita udah bicara tentang seks. Ada dokter Agus jawaban sampai begini-begini. Kok begini? Ini kameramennya semua yang di belakang tuh Ya berapa dok? Iya, waduh. Ini kita sebenarnya bicara masalah penyakit jantung atau penyakit seks? Nah, kita sekarang agak sedikit melenceng sedikit dok dari seks dan jantung. Saya mau tanya tentang masalah yang awam dok, ini sering terjadi di mungkin di orang Jawa ya dok di sini. Tentang masalah angin duduk dok, itu sebenarnya apa sih angin duduk itu dok? Angin duduk, pas lagi duduk masuk angin. Masuk angin. Itu gimana dok angin duduk? Jadi bilangnya begini. Maaf ya sobat Wardi semua, ini gila-gila ini kacau semua nih. Jadi gitu sobat Wardi. Jadi memang kalau di masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur pada khususnya, kalau orang Jawa Barat bilang angin kaset. Oh, angin kaset. Nah, angin duduk, angin kaset gimana dok? Jadi dia merasa bahwa pernah nggak kita masuk angin? Kita kan pernah ya masuk angin. Masa itu kan badan tuh badannya kayak meriang, kadang-kadang perut akan kembung, suka buang angin. Kan begitu. Nah, ternyata penyakit jantung itu mirip kayak begitu. Jadi dia agak berat di dada, kemudian ampek, sesek kan gitu. Terus kemudian dia pikir ini sekedar masuk angin, kan gitu. Kemudian dikerokin dan sebagainya. Dia nggak tahu kalau ini adalah penyakit jantung. Karena apa? Karena kok nggak khas. Nggak khas. Biasanya kan sakit jantung kan nyeri dada. Nyeri dada. Oke, tadi dokter bilang ya ada pingsannya nyeri dada. Ada pingsan atau nyeri dada atau sesak atau berdebar. Kok ini enggak? Ini cuma sekedar berat di dada, ampek kayak pembuluh-pembuluh kayak meriang-meriang begitu. Wah ini masuk angin. Dikerokin besoknya udah pak tidur dulu, begitu paginya dibangunin udah nggak bangun. Akhirnya kemudian terjadilah mitos di masyarakat ini kena angin duduk. Nah itu asal usulnya kan gitu ya. Asal usulnya dari situ. Iya, karena waktu dikerokin kan duduk. Jadi masuk angin duduk namanya. Gitu. Nah, jadi gitu. Nah, karena biasanya yang kena gejala-gejala tidak khas itu satu biasanya wanita di atas 65 tahun. Wanita 65 tahun. Biasanya wanita di atas 65 tahun. Dia bilang, aku perut kembung atau ini kok nggak enak, makan nggak enak gitu. Padahal lagi serangan jantung. Terus tahunya gimana? Gampang, misalnya itu si mbah kita atau ibu kita tanya aja. Ibu punya darah tinggi. Darah tinggi, diabetes, merokok, alkohol. Punya nggak kayak gitu? Kalau punya, maka yang rasanya perut sakit sama ini sakit itu jangan buru-buru dibilang sakit mah. Biasanya suka bilang itu sakit mah. Jangan, kalau itu punya darah tinggi, diabetes dan sebagainya harus diperiksa. Jangan-jangan ini suatu serangan. Betul. Tapi kalau kemudian dia nggak punya, oh nggak ada tuh darah tinggi, oh nggak ada tuh diabetes, oh nggak ada tuh ini rokok, alkohol, itu gimana dok? Ya itu bolehlah di awal-awal bilang ini namanya sakit mah, Sakit oh, mah. bisa itu masih boleh. Masuk angin. Masuk angin masih boleh.
gitu. Tapi kalau sudah punya darah tinggi, diabetes ini kok masih bilang ini sakit mah, jangan kan gitu ya. Jadi itu angin duduk yang seperti itu. Yang kedua, kalau pasiennya diabetes atau kencing manis, biasanya ini di dalam dadanya juga rasa nyerinya udah berkurang, sehingga dia cuma merasakan ampak, kembung dan gitu. Padahal itu sedang kan. Oh gitu. Iya. Sip. Ini mantap sekali dok. Saya mau nanya lagi, terus saya gemes sempat topik ini tuh seru soalnya. Kita bisa masuk mana-mana, dari jantung, dari seks, dari mitos-mitos yang ada di masyarakat. Ya belum duit kayaknya dok. Duit kurang. Itu tadi udah pikiran, stres. Dok, mau nanya lagi dok, kalau misalnya seandainya dok, saya di tempat saya nggak tahu, mungkin akses dokter jantung mungkin kalau di Muar, kalian bisa datang ke rumah sakit Muardi untuk bertemu dokter Tuko ya, atau ada mungkin di tempat praktek yang lain, tapi kita datangnya ke Muardi. Di sini paling lengkap, semua ada, mau dokter jantung, mata, gigi, radiologi, di sini semua lengkap. Termasuk jantungnya sendiri udah termasuk yang terbaik di Jawa Tengah. Nah, sekarang yang mau saya tanya dok, bagaimana kalau seandainya dokter jantungnya nggak ada dok? Mungkin ketemunya ya adanya bidan, adanya perawat, adanya dokter. Gitu. Apa yang saya harus lakukan? Apa memang harus saya, karena saya jauh-jauh saya sudah datang ke jantung atau gimana? Ini pertanyaan bagus nih. Ini sebenarnya pertanyaannya itu bisa global ini. Jadi gini, karena secara hukum kadang-kadang tuh kita larinya malah alternatif dok, maksudnya itu. Jadi yang pertama, gimana nih kalau saya punya sakit jantung tapi dokter jantungnya nggak ada, kan gitu? Iya. Adanya di bidan, adanya mantri, kemudian ya kita kesehatan yang lain, terus gimana? Yang pertama, kalau kita ini sebagai dokter jantung, kita tetap konsisten mendidik masyarakat. Nah itu dulu, didik masyarakat. Nah ini program ini nih. Program ini didik masyarakat, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai televisi, pakai koran, kita didik masyarakat. Kemudian kita juga konsisten mendidik siapa? Yang mendidik tenaga kesehatan lain, bahwa kalau ada penyakit jantung yang tandanya seperti ini, yang Anda lakukan adalah ini. Jadi kalau kemudian tidak ada dokter jantung, misalnya tinggalnya di mana, puncak gunung sana, misalnya ada dokter jantung, ya jangan menyerah. Kita didik dulu orang-orang tenaga kesehatan yang dekat sana, kan begitu. Lalu gimana? Ya itu tadi, kita juga didik masyarakat. Lalu Anda pergi ke tenaga kesehatan terdekat. Mudah-mudahan beliau-beliau itu sudah menonton program kita, kemudian sudah ikut pelatihan-pelatihan kita, sehingga bisa mengatasi penyakit jantung. Nggak usah datang jauh-jauh dulu pada pertolongan pertama, kan gitu. Nanti pada pertolongan yang fase selanjutnya baru datang ke Muardi. Kan kasihan juga pucuk gunung sana, tiba-tiba langsung datang sini kan kasihan. Nah, jadi harus ke tempat tenaga kesehatan terdekat dulu, begitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh guys. Cuma sayangnya acara kita udah bentar lagi udah mau selesai. Nah, mohon maaf nih buat yang di Instagram, mungkin sinyal-sinyal kami jelek-jelek ya, maklum ya. Kita di dalam tengah gedung sinyalnya kurang bagus, maaf. Tapi kalian bisa pindah ke Instagram, ke Facebook ya. Atau kalau kalian nanti ntar misalnya merasa bahwa ini informasinya bagus banget, saya pengen tahu banyak. Nah, ini kita rekam kembali, kita rekam ulang, kita putar kembali, atau ada di rekaman ini kita rekam ada di Facebook dan ada di YouTube. Nah, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Di follow ya, di follow ya. Itu gratis. Nah, terus kalian kalau misalnya mungkin mau request, saya mau dok, saya masih penasaran sama dokter kok mau coba. Nanti kita bikin lagi gitu. Kalian request aja deh. Ikutin follow aja akun-akun kami di Muardi Wae, atau kita juga punya acara secangkir kopi hangat dan ada Obayo ya. Kalian follow aja di situ. Nah, nanti kita akan mengadakan topik-topik yang lebih keren lagi, lebih asik lagi. Kalian request, boleh kalian request ya. Nanti kita akan tampilkan lagi pembicara-pembicara yang asik kayak dokter Tuko gini nih. Nah, dokter Tuko ada sepatah dua kata mungkin buat sahabat Muardi Wae ini gimana dok? Iya, jadi sahabat Muardi Wae, yang pertama bahwa penyakit jantung itu memang banyak terjadi di dunia ini, terutama juga di Indonesia. Yang kedua, bahwa pasien penyakit jantung tetap bisa melakukan olahraga dan seks, ya, seks tetap bisa dilakukan. Tapi ingat, sekali lagi, tidak semuanya aman dan tidak semuanya juga berbahaya. Harus dipilah-pilah, ini aman, yang ini berbahaya. Nah, jadi jangan menyerah,
tetap ikut program Sobat Muardi Muardi baik. Nah, gitu ya. Oke, betul. Baik, kalau gitu acara ini kita tutup dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau lanjut masih penasaran lagi, kalian boleh lihat di Facebook, kalian boleh lihat di follow di Instagram, kita suka tampilkan cuplikan atau di YouTube. Ya, oke guys, kita tutup dulu acaranya. Thank you sudah mampir di sini. Jangan lupa followers dan di follow dan subscribe. Subscribe. Oke, subscribe. Gak ada.